Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang operasi aritmatika. Dan untuk video kali ini kita akan masuk ke modul yang terakhir, yaitu loop atau perulangan. Jadi sasaran untuk modul ini yang pertama, memahami konsep perulangan dalam pemrograman base. Yang kedua, menggunakan perulangan for, while, dan until dalam berbagai kasus pemrograman. Yang ketiga, menganalisis dan menerapkan loop dalam script base untuk mengotomatisasikan tugas perulangan. Yang keempat, menggunakan perulangan bersama operator aritmatika dan relasional dalam script pemrograman. Yang kelima, mengembangkan pemahaman tentang cara kerja loop dalam lingkungan Linux Shell. Kita masuk ke dalam praktikum. Sebagai user, klik pojok kiri bawah, pilih terminal, clear, dan sekarang di sini dia sudah jadi user atau dia sudah login sebagai user. Kita masuk ke percobaan pertama, yaitu while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama satu kondisi terpenuhi. While digunakan jika ingin memanipulasi satu variabel secara berulang-ulang. Jadi while loop ini akan mengeksekusi suatu kondisi selama kondisi itu bernilai benar atau true. Untuk sintaksnya, lakukan selama kondisi ini terpenuhi, lakukan perintah yang ada di dalam do dan kemudian kita akan coba memasukkan perintah pagar, kemudian tanda seru /bin/bash. Jadi nama perintahnya ini cukup keren, yaitu sibang. Jadi sibang ini memberitahu kepada sistem operasi kita bahwa setiap program yang saya inputkan itu dikerjakan pada bash shell. Kemudian kita enter dan kita coba kita buat variabel yang namanya variabel a, mana isi dari variabel a ini adalah 0. Jadi buat teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman harus bisa memahami konsep yang dimana harus bisa membedakan antara 0 dan kosong atau null dan empty, dimana jika suatu variabel isinya empty itu artinya tidak ada apa-apa atau sama sekali tidak ada apa-apa di dalamnya. Sedangkan jika suatu variabel isinya null itu kemungkinan masih ada nilainya, baik berupa minus 1 mungkin, atau minus 2, minus 3, dan sebagainya. Jadi itu perbedaan dari null dan empty atau 0 dan kosong. Kalau kosong sama sekali tidak ada isinya. Kalau 0 itu kemungkinan masih ada isinya, baik berupa minus 1, minus 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan perintah while atau selama kondisi variabel a lebih kecil dari 10, jadi selama variabel a lebih kecil dari 10, lakukan perintah yang ada di dalam do dan done
atau DONE. Kita masukkan perintahnya itu tampilkan variabel A, di mana variabel A ini kita buat ekspresi A, variabel A akan ditambah dengan 2. Jadi untuk perintahnya sendiri, selama kondisinya itu ini, selama variabel A lebih kecil dari 10, jadi kondisinya yaitu selama variabel A lebih kecil dari 10, cetak variabel A. Kemudian di sini ada sebuah ekspresi, jadi setiap kali A di print, jadi baris pertama ini dia akan mengeksekusinya terlebih dahulu, kemudian dia akan mengeksekusinya yang bagian A ditambah 2, jadi dia akan mengeksekusi A. Karena A ini lebih kecil dari 10, dia akan mencetak A. Kemudian pada baris berikutnya dia akan mencetak nilai atau iterasi berikutnya yang ditambah dengan 2. Contohnya seperti ini, kita tambahkan dan jadi seperti ini. Awalnya kan variabel A ini kosong. Kemudian di sini kita deklarasikan bahwa selama variabel A lebih kecil dari 10, maka cetak variabel A. Yang pertama itu dia cetak ini. Kemudian munculnya seperti ini, dan berikutnya dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi ke variabel A. Kemudian variabel A ini akan ditambah dengan 2. Jadi A ini berubah menjadi 0. Kemudian ditambah dengan 2, makanya hasilnya 2. Kemudian karena kondisinya belum terpenuhi, atau bisa dibilang kondisinya benar, karena di sini dia dideskripsikan atau dideklarasikan bahwa selama A ini kurang dari 10, maka cetak variabel A. Jadi dia kembali lagi di mana A-nya ini atau variabel A isinya 2. Karena 2 ini masih lebih kecil dari 10, dia akan menambahkannya dengan 2. Oleh karena itu dia mencetak nilai 4. Kemudian nilai 4 ini akan kembali ke variabel A dan dia akan mengecek apakah variabel A ini masih lebih kecil dari 10. Kalau masih lebih kecil dari 10, berarti dia akan mengeksekusi perintah ini lagi sampai di mana variabel A ini sama dengan 8. Kemudian dia cek apakah variabel A ini masih lebih kecil dari 10. Oleh karena itu dia mencetak 8, dan setelah kembali ke atas ke variabel A ini, dia akan berubah menjadi 10. Kemudian dia cek lagi apakah 10 ini kurang dari 10. Kalau kurang dari 10, berarti perulangannya berhenti. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke for loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Contoh sintaksnya, untuk atau for variabel yang ada
atau in di dalam daftar item, lakukan perintah. Jadi kita langsung saja prakteknya. Ketikkan for variabel 6 atau numeric. Jadi 6 ini adalah sebuah variabel yang namanya 6 numeric. Kemudian di dalamnya ada isinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan kita bisa tambahkan isinya sesuai keinginan. Kemudian kita enter, dan untuk variabel 6 ini lakukan perintah echo variabel 6. Jadi dia akan menampilkan isi dari variabel 6 ini atau numeric. Kemudian enter, dan kita langsung perintah dan untuk mengakhiri program. Enter, dan outputnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, karena isi dari numeric ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana jika tipe datanya string? Kita bisa menggunakan perintah for numeric, bukan numeric tapi str, string kita singkat menjadi str, kemudian in, dan untuk string kita menggunakan tanda kutip, misalnya Naruto, kemudian Sasuke, kemudian Hinata, kemudian ada string yang namanya Asep. Kita enter dan lakukan perintah cetak variabel str, kemudian dan enter, dan hasilnya seperti ini. Dia menampilkan semua isi dari variabel str ini yang berupa string, itu Naruto, Sasuke, Hinata, dan Asep. Setelah itu kita juga bisa menggunakan perintah for dalam kurung 6 sama dengan 1 dipisahkan dengan titik koma selama 6 kurang dari atau sama dengan 5, 6 akan ditambah dengan 1. Kita coba for untuk variabel 6. Jadi kita deklarasikan bahwa variabel 6 ini isinya 1, kemudian dipisahkan dengan tanda titik koma, kemudian 6 ini selama variabel 6 ini lebih kecil atau sama dengan 5, jadi dipisahkan tanda titik koma, 6 ini sama dengan 6 ditambah 1. Kemudian kita tutup, kita enter, dan lakukan variabel 6. Kemudian kita enter dan dot. Jadi dia akan menampilkan atau dia akan mencetak variabel 6 ini selama 6 ini lebih kecil atau sama dengan 5. Enter, dan hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, karena variabel 6 yang awalnya 1 dia akan mencetaknya sampai variabel ini sama dengan 5. Di sini untuk menambahkan nilainya dia menggunakan 6 ditambah 1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan ketiga, yaitu until loop.
Jadi until loop ini berbeda dengan while. Kalau until loop ini digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Kalau while itu dia mengeksekusi kondisi selama kondisi itu benar. Sedangkan until dia akan melakukan perulangan sampai kondisinya itu terpenuhi. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam perintahnya, yaitu kita akan deklarasikan variabel a sama dengan 0, kemudian until selama, atau bisa dibilang until selama variabel a lebih kecil dari 10. Jadi cara bacanya until tidak atau selama a tidak lebih kecil dari 10, maka lakukan tampilkan variabel a di mana a sama dengan statement a tambah dengan 2. Kemudian enter dan kita akhiri menggunakan dan enter, dan hasilnya 02468. Jadi di sini ada simbol tidak. Jadi until variabel a lebih kecil dari 10, selama variabel a ini tidak lebih kecil dari 10, maka tampilkan variabel a, kemudian variabel a ini ditambah dengan 2. Kemudian kita masuk ke percobaan keempat, yaitu select loop. Select loop ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu. Contoh sintaksnya, select variable in daftar item, lakukan perintah dan akhiri. Langsung saja kita masukkan perintah select variabel minuman yang di dalamnya ada teh, kopi, air, susu, semua enggak ada. Jadi variabel minuman ini isinya ada teh, kopi, air, susu, semua, dan enggak ada. Otomatis mereka ini akan diberikan penomoran dimulai dari teh yang nomornya 1, kopi nomornya 2, air nomornya 3, susu nomornya 4, semua nomornya 5, enggak ada nomornya 6. Kemudian kita enter dan lakukan do case variabel minuman, atau case ini seperti pada pertemuan lalu, yaitu sebuah bisa dibilang case ini berupa kondisi di mana variabel minuman ini jika kita memilih teh atau kopi atau air atau semua, dia akan menampilkan kalimat maaf
menu yang Anda pilih sudah habis. Kemudian kita enter dan kita tambah tanda titik koma 2 kali, kemudian kita enter. Dan untuk jus, ketika kita memilih jus atau susu, dia akan menampilkan menu yang Anda pilih tersedia. Enter, kemudian kita berikan tanda titik koma, enter. Jika kita memilih enggak ada, maka dia akan berhenti, break. Setelah itu kita enter, kita tambahkan titik koma 2 kali, dan jika semua kondisi ini atau statement ini tidak ada yang memenuhi, maka dia akan menampilkan tidak ada menu yang Anda pilih di daftar menu. Kemudian kita enter dan kita tambahkan titik koma 2 kali, kita enter lagi, kita tutup case ini dengan penutupnya yaitu S. Kita enter dan kita akhiri perintahnya menggunakan perintah dan. Setelah itu kita enter dan sekarang kita bisa memilih menunya. Contoh, di sini saya akan memilih menu teh. Kita dapat mengetikkan 1. Jadi jika kita ingin memilih menunya, kita dapat mengetikkan nomornya. Kemudian kita enter dan outputnya, maaf, menu yang Anda pilih sudah habis karena di sini kita menampilkan ketika kita memilih teh atau kopi atau air atau semuanya, dia akan menampilkan perintah maaf semua yang Anda pilih sudah habis. Bagaimana kalau saya ingin memilih susu, yaitu nomor 4, kita enter dan hasilnya menu yang Anda pilih tersedia, dan begitu seterusnya. Atau kalau kita kosongkan, kita enter, maka tidak terjadi apa-apa. Dia akan memberikan menunya lagi. Atau kita coba memilih nomor 6 yaitu enggak ada. Enter, maka kosong karena untuk nomor 6 ini memang kita tidak menampilkan atau kita tidak menggunakan perintah echo untuk menampilkan menu yang kita pilih. Atau untuk enggak ada ini, dia akan langsung keluar dari pilihan menu. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan kelima yaitu nesting loop. Jadi nesting loop ini yaitu semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting. Artinya kita dapat menempatkan satu loop atau suatu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun beda jenis. Jadi istilahnya nesting loop ini perulangan yang beranak. Di dalam loop 1
ada di dalamnya loop 2, di dalam loop 2 ada loop 3 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan masukkan atau kita akan deklarasikan perintah yang namanya, atau kita buat variabel yang namanya variabel A sama dengan 0. Kita enter. Selama while variabel A lebih kecil dari 10, maka lakukan B sama dengan variabel A. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa di video sebelumnya dikatakan bahwa ketika suatu variabel isinya itu numerik, kita tidak menambahkan kutip. Kalau isinya string, baru kita menambahkan kutip. Nah, untuk video atau contoh ini, kenapa kita menggunakan string? Untuk menghindari ketika suatu variabel isinya null atau empty, karena kalau isinya empty dia akan muncul error. Makanya kita mengantisipasinya menggunakan tanda kutip, sehingga jika misal suatu variabel itu isinya empty, dia akan membacanya sebagai spasi. Oke, kita lanjut. B sama dengan A. Jadi sekarang dia akan buat lagi looping di dalam looping 1, di mana B sama dengan A. Kemudian kita enter. Selama variabel B lebih besar sama dengan 0, lakukan tampilkan n, min n itu new line variabel B. Jadi dia tampilkan variabel B ini tidak, dia untuk outputnya dia tidak menambahkan baris baru, tapi dia nyambung terus karena dia menggunakan new line atau garis baru. Kemudian kita enter, dan di sini B, kemudian back klik expert variabel B. Jadi dia tampilkan isi dari variabel B ini, kemudian dikurang dengan 1 back klik, kemudian kita enter dan kita masukkan perintah dan enter, nah, dimana A sama dengan backlick expert variabel A ditambah dengan 1, kemudian lagi enter, kemudian kita akhiri dengan perintah dan, kemudian kita enter, dan hasilnya seperti ini: 0 1 0 2 1 0 3 2 1 dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ingin mengurutkannya dari atas? Jadi dia tidak menyamping tapi dia ke atas. Bisa saja kita menggunakan perintah
kita enter dan kita buat variabel baru yang namanya b sama dengan 0, enter, selama variabel b lebih kecil dari 10, maka lakukan c sama dengan variabel c. Jadi kita buat variabel c, variabel b, kemudian enter, selama variabel b lebih besar sama dengan 0, maka lakukan tampilkan variabel c. Ada kesalahan, kita ulang. Jadi kita buat variabel yang namanya b sama dengan 0, kemudian while variabel b lebih kecil dari 10, lakukan c sama dengan variabel b, kemudian selama variabel c ini lebih besar sama dengan 10, maka lakukan pencetakan variabel c, kemudian enter, dan selanjutnya c sama dengan TypeScript expert variabel c kurang 1, kemudian backclick, kemudian kita enter dan echo, enter, a sama dengan backclick expert, di sini kita menggunakan perintah, kita masukkan b sama dengan variabel b tambah dengan 1 backclick, kemudian kita dan enter. Di sini tidak ada spasinya, kita ulang. Jadi kita harus selalu semangat untuk mengulang ketika program kita gagal. Jadi
Kita ulang, kita buat variabel yang namanya b sama dengan 0. Kemudian selama variabel b ini lebih kecil dari 10, maka lakukan c sama dengan variabel b. Kemudian selama variabel c lebih besar sama dengan 0, maka lakukan variabel c kemudian enter, dan c sama dengan klik export variabel c kurang dengan 1, klik enter, dan kita enter echo enter b sama dengan klik export variabel b tambah dengan 1, klik enter dan enter, maka hasilnya seperti ini. Mungkin sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton, dan ini video terakhir dari saya untuk mata kuliah praktikum sistem operasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sekali lagi terima kasih.